Baik anak-anak, ketemu lagi dengan saya Sir Hendry. Kali ini saya akan membahas materi matematika wajib untuk anak-anak kelas 11 IPA dan IPS ya. Kali ini kita akan belajar tentang limit fungsi aljabar, khusus tentang limit fungsi aljabar. Nah, ada beberapa tipe dan ada beberapa contoh soal, jadi mungkin akan sedikit panjang videonya ya. Tetap ditonton terus sampai akhir supaya kalian benar-benar paham materi tentang limit fungsi aljabar. Oke, kita akan mulai bagian yang pertama. Kita akan belajar menghitung nilai limit yang X-nya mendekati suatu nilai yang berhingga atau nilainya ada gitu ya. Nah, ada beberapa cara. Salah satunya yang pertama, kita bisa menggunakan substitusi langsung. Ini adalah cara yang sangat direkomendasikan ya untuk mengerjakan soal limit yang X-nya nilainya berhingga. Sebaiknya kita coba dulu menggunakan substitusi langsung. Tetapi menggunakan substitusi langsung ini tidak bisa untuk semua tipe soal ya. Nah, jadi ini ada catatannya. Jika hasil substitusi langsungnya tidak diperoleh bentuk tak tentu, maka itu adalah nilai limitnya. Jadi setelah kita substitusi atau kita ganti variabel yang ada pada fungsi limitnya menghasilkan sesuatu yang tidak berbentuk tak tentu, maka nilai yang kita peroleh itu adalah nilai limitnya, itu maksudnya ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, apa sih maksudnya bentuk-bentuk tak tentu? Nah, bentuk-bentuk tak tentu itu maksudnya gini. Kalau setelah kita substitusikan lalu kita hitung dan kita mendapatkan hasil 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga, ini adalah simbol tak hingga, atau 0 dikali tak hingga, atau tak hingga dikurang tak hingga, atau 0 pangkat 0, atau tak hingga pangkat 0, atau tak hingga pangkat tak hingga, ini semuanya bentuk tak tentu, maka limit tersebut tidak bisa diselesaikan menggunakan cara substitusi langsung. Nanti ada cara yang lainnya lagi yang akan kita bahas seperti itu ya. Nah, tetapi biasanya soal limit itu bentuk tak tentu yang paling sering keluar itu adalah bentuk 0 per 0 atau yang tak hingga per tak hingga. Ya, paling sering itu 0 per 0. Oke, maksudnya apa sih? Kita coba ke contoh soalnya ya. Yang pertama, saya ada soal limit untuk X mendekati 0, fungsinya adalah ini ya, X pangkat 3 dikurang 16X ditambah 24 per X kuadrat tambah 14X tambah 12. Nah, kita akan menggunakan cara yang pertama, substitusi langsung. Artinya setiap X pada fungsi limit ini kita ganti jadi 0 ya, sesuai limit X nya. Nah, berarti ini jadi 0 pangkat 3 dikurang 16 kali 0. 16X itu artinya 16 kali X ditambah 24 dibagi 0 pangkat 2 ya, ditambah 4 kali 0 ditambah 12. Nah, lalu semua yang ada nolnya itu kan nanti hasilnya 0 ya. 0 pangkat 3 itu 0, 16 kali 0 itu 0, 0 pangkat 2 0, 4 kali 0 0, 0 kurang 0 0, 0 tambah 0 0 juga. Maka nanti yang atas tersisa 24, yang bawah tersisa 12. Nah, 24 dibagi 12 kan 2. Nah, karena ini bukan bentuk tak tentu, bukan 0 per 0, maka inilah hasil dari limit untuk soal nomor 1. Maka cara substitusi langsungnya boleh digunakan untuk soal ini. Inilah jawabannya ya, limit sepanjang ini jawabannya 2. Seperti itu ya. Oke, contoh soal kedua, limit X mendekati 4 dari 10. Nah, ini di limitnya hanya ada konstanta, tidak ada variabel X-nya, maka tidak ada X yang perlu kita substitusikan, berarti nilai limitnya sama dengan konstantanya tetap 10. Jadi limit X mendekati nilai berhingga untuk suatu konstanta, hasilnya sama dengan konstanta itu sendiri. Oke. Yang ketiga, limit X mendekati 2 untuk fungsi 3X pangkat 2 tambah 5. Nah, kita akan gunakan cara substitusi langsung. Kita ganti X nya menjadi 2, berarti nanti jadi 3 kali 2 pangkat 2 ditambah 5. 2 pangkat 2 itu 2 kali 2 4, jadi 3 kali 4 tambah 5. 3 kali 4 12 tambah 5 17.
Nah, karena 17 bentuk tentu ya, bukan bentuk tak tentu yang ada di sini, maka 17 boleh menjadi hasil dari limit 3x kuadrat tambah 5 untuk x mendekati 2. Berarti ini menggunakan substitusi langsung boleh. Oke. Nah, sekarang kita akan coba soal yang menghasilkan bentuk tak tentu. Ya. Salah satunya bisa kamu kerjakan dengan cara faktorisasi. Ini namanya cara faktorisasi. Nah, catatannya, cara ini digunakan jika diperoleh bentuk tak tentu pada proses substitusi langsung. Ya, contoh soalnya nomor 1, limit x mendekati 2 dari x kuadrat min 5x tambah 6 dibagi x kuadrat min 4. Nah, kita coba substitusi langsung dulu. Berarti setiap x pada fungsi ini kita ganti jadi 2. Jadi 2 pangkat 2 dikurang 5 kali 2 ditambah 6 per 2 pangkat 2 kurang 4. Nah, 2 pangkat 2 kan 4. 5 kali 2 10. 2 pangkat 2 juga 4. Nah, 4 kurang 10 min 6. Min 6 tambah 6 0. 4 kurang 4 0. Nah, inilah yang namanya bentuk tak tentu. Ternyata soal nomor 1 ini kalau kita menggunakan cara substitusi langsung menghasilkan bentuk tak tentu yaitu 0 per 0. Maka soal ini tidak bisa diselesaikan dengan cara substitusi langsung. Nah, bisa kita selesaikan dengan cara kedua yaitu faktorisasi. Karena ini soalnya berbentuk persamaan kuadrat, maka bisa kita faktorkan dulu. Kita cari dulu faktornya. Nah, faktor dari x kuadrat min 5x tambah 6 itu adalah x min 3 dan x min 2. Nah, untuk mendapatkan faktor ini sebenarnya sudah diajarin di SMP ya, dan saya juga ada buat video YouTube khusus untuk mencari faktor dari persamaan kuadrat. Nah, kalau kalian bingung ini dapatnya dari mana, kalian bisa cari di playlist persamaan kuadrat ya, nanti kalian bisa belajar dari situ ya. Nah, faktor dari x kuadrat min 4 itu adalah x min 2 dan x plus 2. Ini juga ada di pembahasan video YouTube saya pada playlist persamaan kuadrat. Nah, ini adalah syarat yang harus kalian miliki kalau kalian ingin bisa menyelesaikan soal limit yang bentuknya tak tentu dan menggunakan cara faktorisasi. Kalian harus punya kemampuan mencari faktor dari persamaan kuadrat. Oke? Nah, kita kembali ke soal aslinya. Soal aslinya kan limit x mendekati 2 dari fungsinya. Nah, setiap fungsi kita faktorkan. X kuadrat min 5x tambah 6 tadi faktornya x min 3 x min 2 ya. Lalu x kuadrat min 4 faktornya x min 2 x plus 2. Nah, kamu perhatikan ternyata dari faktor pembilang dan penyebutnya ada faktor yang sama. Nah, kamu lihat nih, x min 2 sama x min 2 kan sama. Nah, ini kita bagi ya, kita coret. X min 2 nya kita bagi dengan x min 2 sama-sama menghasilkan 1. Nah, jadi nanti x min 3 kali 1 tetap x min 3, 1 kali x plus 2 tetap x plus 2. Nah, setelah menggunakan cara pemfaktoran dan ada salah satu faktornya yang dicoret, nah itu berarti sudah berhasil cara faktorisasi cara faktorisasinya. Nah, selanjutnya kita balik ke cara pertama yaitu substitusi langsung. Kita masukkan x sama dengan 2 ini ke x yang ada di fungsinya. Ini x min 3 jadi 2 kurang 3, x tambah 2 jadi 2 tambah 2. 2 kurang 3 min 1, 2 tambah 2 4. Nah, jadi hasilnya adalah min 1 per 4. Nah, biasanya kalau dalam bentuk pilihan ganda di soal, minnya ditaruhnya di tengah ya. Jadi ini sama ini tuh sama aja. Jadi sebenarnya soal ini tuh bukan tidak ada jawabannya, tapi sebenarnya ada jawabannya yaitu min 1 per 4, tetapi harus menggunakan cara faktorisasi. Begitu ya. Jadi cara faktorisasi ini dilakukan ketika kamu mencoba menggunakan cara substitusi langsung menghasilkan bentuk 0 per 0 atau bentuk tak tentu yang lain. Oke. Nah, ada cara yang ketiga atau cara yang kedua ketika kamu menghasilkan bentuk tak tentu, yaitu dengan mengalihkan dengan bentuk sekawannya. Nah, bentuk sekawan itu sudah pernah kita pelajari di SMP juga, yaitu di materi merasionalkan pecahan. Nah, pecahan itu penyebutnya kan tidak boleh berbentuk akar, maka kalau ada pecahan yang berbentuk akar, penyebutnya dihilangkan dulu akarnya dengan cara dirasionalkan, yaitu dengan cara dikali dengan sekawan. Apa sih sekawan maksudnya? Nah, kita akan bahas ya. Nah, cara ini juga digunakan jika diperoleh bentuk tak tentu. Contoh soalnya, misalnya nomor 1,
limit X mendekati 9 dari akar X min 3 per X min 9. Nah, kita coba dulu menggunakan cara substitusi langsung ya. Kita ganti X sama dengan 9 ini ke X yang ada di fungsi limitnya. Berarti ini jadi akar 9 kurang 3 dibagi 9 kurang 9. Nah, akar 9 kan 3 dikurang 3 dibagi 9 kurang 9 0. 3 kurang 3 0 per 0. Nah, ternyata menghasilkan bentuk tak tentu 0 per 0. Maka ini bisa tidak bisa dikerjakan dengan substitusi langsung, tetapi juga tidak bisa dikerjakan dengan cara yang kedua, faktorisasi yang tadi, karena ini soalnya tidak berbentuk persamaan kuadrat. Nah, karena salah satunya ada akarnya, itu ciri-cirinya ya. Ciri-cirinya kalau salah satu bentuknya ada akarnya, kemungkinan itu menggunakan cara yang ketiga, yaitu mengalihkan dengan bentuk sekawan. Yang dikalikan bentuk sekawan itu yang ada akarnya ya. Nah, ini di bagian pembilangnya kan akar X min 3. Nah, kita kali dengan sekawan dari pembilangnya. Maksudnya sekawan itu adalah kita kali dengan bentuk yang sama, hanya kita bedakan tandanya aja. Kalau di soalnya min, maka sekawannya plus. Kalau di soalnya plus, maka sekawannya min. Jadi kedua bagian pembilang dan penjemput sama-sama kita kali dengan akar X plus 3 per akar X plus 3. Harus dua kali ya, karena akar X plus 3 dibagi akar X plus 3 kan hasilnya 1. Jadi kita tidak mengubah soal, kita menambahkan sesuatu tapi tidak mengubah soal. Oke. Lalu ini kan jadi perkalian pecahan. Kalau perkalian pecahan itu cukup dikali ke samping. Jadi X min 3 dikali sama X plus 3 yang ini, X min 9 dikali dengan akar X plus 3 yang ini. Nah, yang dikali yang bentuk sekawannya aja, Nah, ini kan perkalian faktor persamaan kuadrat, seharusnya yang benarnya gini, akar X kali akar X kali plus 3 min 3 kali akar X min 3 kali plus 3. Seharusnya dia 4 kali hitungnya, tapi untuk bentuk sekawan yang sukunya sama hanya berbeda tandanya saja, boleh kita menggunakan cara cepat. Cara cepatnya tinggal yang depan dikali yang depan, yang belakang dikali yang belakang, nanti tandanya juga kita kali. Jadi ini cukup 2 kali aja perkaliannya. Jadi akar X kali akar X, jawabannya X. Jadi ingat, kalau ada perkalian akar yang di dalam akarnya sama persis, kamu tinggal hilangkan akarnya aja. Jadi contohnya akar 5 kali akar 5 itu seharusnya kan akar 25. Tapi akar 25 itu kalau dihitung hasilnya 5. Nah, sama aja dong, berarti akar 5 kali akar 5 itu 5. Jadi kita bisa langsung mengambil yang ada di dalam akarnya aja ya. Akar X kali akar X, X min kali plus min, 3 kali 3 9. Nah, yang bawah tidak perlu dikali. Kenapa? Karena ternyata di atas kita mendapatkan bentuk X min 9, di bawah sudah ada X min 9 juga. Jadi ada dua bentuk faktor yang sama seperti tadi ya, cara pada faktorisasi. Kita boleh mencoret atau membagi faktor yang sama. Jadi ini X min 9 kita bagi dengan X min 9, sama-sama hasilnya 1. Jadi yang atas tersisa 1, yang bawah tinggal 1 kali akar X plus 3. Jawabannya tetap akar X plus 3. Nah, seperti yang tadi, kalau sudah ada faktor yang kamu coret, berarti itu sudah sudah selesai prosesnya. Tinggal kita kembali ke langkah yang pertama, yaitu substitusi langsung. Jadi ini 1 per akar X plus 3 nya sudah bisa kita gunakan cara substitusi langsung. Kita ganti X nya jadi 9. Jadi 1 per akar 9 tambah 3. Akar 9 itu 3. Jadi 1 per 3 tambah 3 6. Jadi hasil akhirnya adalah 1 per 6. Jadi bukan 0 per 0 tapi 1 per 6. Seperti itu ya. Oke, saya sudah buat 3 contoh. Ini adalah contoh pertama. Kita akan bahas contoh kedua. Nah, contoh kedua agak lebih panjang. Ini caranya panjang karena saya bikinnya jelas ya. Oke. Yang kedua, limit X mendekati 3 dari 2 min akar X plus 1 per X min 3. Nah, ini ada akarnya lagi. Kita coba dengan cara substitusi langsung dulu. Jadi 2 kurang X nya kita ganti jadi 3. 3 tambah 1 4. Jadi ini 3 kurang 3 0. Nah, jadi ini
2 dikurang akar 4. Akar 4 itu kan 2. 2 kurang 2 0, yang bawahnya sudah 0 juga. Jadi ternyata nomor 2 ini kalau kita menggunakan cara substitusi langsung hasilnya 0 per 0 juga. Maka kita harus menggunakan cara yang lain. Karena di sini tidak ada bentuk persamaan kuadrat, maka kita tidak bisa menggunakan cara yang kedua, yaitu faktorisasi. Maka kita menggunakan cara yang ketiga, yaitu dikalikan dengan bentuk sekawan. Nah, yang dikali dengan bentuk sekawannya itu yang ada bentuk akarnya. Ingat ya, yang ada bentuk akarnya. Dikali persis seperti dengan dia, hanya diganti tandanya aja. Nah, ini bentuk yang ada akarnya kan 2 min akar X plus 1. Jadi kita ganti dengan sekawannya, yaitu 2 plus akar X plus 1. Nah, ingat dikalinya atas bawah supaya kalau dibagi hasilnya 1 dan tidak mengubah bentuk soalnya. Nah, selanjutnya kita kali seperti tadi. Ini saya tidak tulis lagi ya, tapi langsung saya kali. Nah, seperti yang sudah saya katakan pada contoh yang satu, kalau untuk perkalian bentuk sekawan, kita cukup mengalihkan depan dengan depan, belakang dengan belakang. Jadi ini 2 kali 2, jadi 2 pangkat 2, min kali plus min, akar X tambah 1 dikali akar X tambah 1, jadi akar X tambah 1 pangkat 2, sama aja ya. Lalu yang bawah tidak perlu dikali, kita tinggal gabungkan saja penulisannya. Lalu dihitung 2 pangkat 2, 2 kali 2 4. Nah, ingat tadi akar X plus 1 pangkat 2 artinya akar X plus 1 dikali akar X plus 1. Perkalian akar yang isinya sama, tinggal ambil isinya aja. Jadi ini hasilnya X plus 1, yang bawah tidak perlu dikali. Nah, ini karena pengurangan, ingat ya, pengurangan kalau di belakang pengurangannya lebih dari satu suku, itu hasilnya harus kita kurungkan, karena nanti minnya akan kita kalikan ke dalam. Ingat ya, nah ya, bagian ini yang paling sering dilupakan oleh anak-anak. Ingat, untuk pengurangan yang di belakangnya lebih dari satu suku itu harus kamu kurung, karena nanti minnya akan kita kali ke dalam. Oke, kita kali ke dalam dulu, kita lanjut ke sini ya. Ini 4 min kali X, min X, min kali plus 1, min 1 ya, jadinya. Nah, yang bawah biarkan dulu, tidak perlu dikali. Lalu kita hitung, ini 4 kurang 1 kan 3, min X nya biarkan. 3 kurang X itu nggak bisa karena bukan suku sejenis. Nah, yang bawah biarkan. Lihat, ini ada bentuk yang hampir mirip tapi tidak sama. Hati-hati ya, 3 min X tidak sama dengan X min 3, jadi ini tidak boleh kamu coret. Nah, supaya bisa dicoret, kita ubah bentuk penulisannya. 3 min X itu bisa kamu ubah jadi min dalam kurung X min 3. Kenapa begitu? Karena nanti ini minnya akan kita kali ke dalam juga. Min kali X kan min X, min kali min 3 plus 3, jadi dia kembali ke awal lagi ya. Boleh minnya kamu tulis, kamu balik penulisannya, tetapi kasih min di depannya dan dikurung, karena nanti minnya akan dikali ke dalam. Nah, setelah diubah menjadi bentuk seperti ini, ternyata baru sama dia. Atas ada X min 3, bawah ada X min 3. Sama-sama kita bagi, berarti sama-sama hasilnya 1. Berarti yang atas sisanya min 1, yang bawah sisanya 1 kali 2 tambah akar X plus 1, tetap 2 tambah akar X plus 1. Nah, kalau sudah ada yang dicoret faktornya, artinya sudah selesai prosesnya. Kita sekarang kembali ke bentuk perkalian substitusi langsung ya. Kita ganti X nya menjadi X mendekati 3 ya, kita ganti jadi 3. Jadi min 1 per 2 ditambah akar 3 tambah 1, jadi min 1 per 2 tambah 3 tambah 1 4. Akar 4 tuh 2, 2 tambah 2 4. Jadi hasil akhirnya adalah min 1 per 4, atau biasanya penulisannya minnya ditaruh di tengah, jadi min 1 per 4 seperti ini. Oke. Nah, untuk soal nomor 3 ya, satu lagi terakhir. Limit X mendekati 4 dari 3 min akar X kuadrat min 7 per X kuadrat min 2X min 8. Nah, seperti biasa kita selalu mencoba dulu menggunakan cara substitusi langsung. Nah, ternyata ini setelah saya substitusi langsung hasilnya 0 per 0. Oke, jadi ini tidak bisa menggunakan cara substitusi langsung, jadi kita akan menggunakan cara yang lain. Nah, di sini ada bentuk persamaan kuadrat, jadi kita bisa menggunakan cara pemfaktoran, cara yang kedua. Tetapi ada bentuk akarnya juga. Nah, kalau ada bentuk akarnya tidak bisa menggunakan cara pemfaktoran. Jadi yang bentuk akarnya ini kita kali sekawan, tapi nanti yang bentuk kuadratnya kita jadikan faktor. Jadi ini nomor 3 ini
gabungan cara yang kedua dengan cara yang ketiga. Oke. Nah, ini dia ya. Nah, ini tadi kan hasilnya 0/0. Nah, sekarang kita pakai cara yang ketiga dan kedua. Yang bentuk akarnya kita kali dengan bentuk sekawannya ya. Jadi persis sama seperti dia, hanya 1 min 1 plus. Yang bawahnya juga sama dikali seperti itu. Lalu yang seperti yang sudah saya katakan tadi, perkalian akar bentuk sekawan tinggal depan kali depan, 3 kali 3 3/2, min kali plus min, akar x kuadrat min 7 dikali akar x kuadrat min 7 jadi akar x kuadrat min 7/2 per yang bawah tidak perlu kita kali ya. Nah, yang atas 3/2 itu 9. Akar x kuadrat min 7/2 itu tinggal hilangkan akarnya aja, sisanya x kuadrat min 7. Ingat, karena ini min dan di belakangnya lebih dari satu suku, maka kita kasih kurung ya. Ini kita masih biarkan saja, tidak kita kali. Lalu kita kalikan minnya ke dalam supaya kurungnya terbuka ya. Jadi 9 min kali x kuadrat min x kuadrat min kali min 7 plus 7 ya, karena min kali min plus. Nah, yang bawah biarkan dulu. Lalu ini 9 tambah 7 16, jadi 16 dikurang x kuadrat. Nah, sama-sama ada bentuk persamaan kuadrat atas dan bawah, tapi tidak bisa dicoret karena bentuknya tidak sama. Kalau ada persamaan kuadratnya kemungkinan bisa difaktorkan. Nah, biasanya kita lebih enak kalau x kuadratnya di bagian depan. Ini kan 16 min x kuadrat terbalik ya. Nah, biar nanti bisa kita coret, kita pindahkan x kuadratnya ke depan, 16-nya ke belakang, tapi minnya jangan berubah ya. Nah, bagaimana supaya bisa tetap seperti itu? Kita kasih min di luarnya, lalu mereka dikurung seperti cara yang tadi ya. Jadi boleh dibalik tapi dikasih min di luarnya, lalu kamu kurung, karena nanti ini min kali x kuadrat min x kuadrat min kali min 16 plus 16. Nah, lalu x kuadrat min 16 itu difaktorkan. Nah, seperti yang sudah saya bilang tadi, kalau kalian tidak bisa mencari faktor dari x kuadrat min 16, kalian boleh nonton lagi playlist persamaan kuadrat yang sudah saya buat ya. Nanti cari aja di playlist, cari yang persamaan kuadrat, di situ ada pembahasannya. Akar x kuadrat min 16 itu adalah x plus 4 x min 4. Akar dari maksudnya faktor dari x kuadrat min 2 x min 8 itu adalah x min 4 dan x plus 2. Nah, ternyata setelah kedua persamaan kuadrat ini difaktorkan, ada faktor yang sama, yaitu x min 4 dan x min 4. Jadi sama-sama kita bagi x min 4 bagi x min 4, sama-sama hasilnya 1. Jadi yang atas sisanya min dalam kurung x plus 4, yang bawah sisanya x plus 2 dikali 3 plus akar x kuadrat min 7. Nah, kalau sudah ada faktor yang kita coret, maka prosesnya sudah selesai. Kita sekarang boleh kembali ke cara yang pertama, yaitu substitusi langsung. Nah, tadi soalnya ini limit x-nya mendekati 4. Berarti sekarang x pada fungsi yang kita dapatkan ini bisa kita ganti jadi 4. Ini nanti jadi 4 tambah 4, 4 tambah 2 dikali 3 ditambah 4 pangkat 2 kurang 7. Ini ya hasilnya. 4 tambah 4 8, 4 tambah 2 6, 4 kali 4 16 kurang 7 9, akar 9 3. Jadi ini 3 tambah 3. Nah, 3 tambah 3 6 dikali 6 36. Jadi hasil akhirnya adalah min 8/36. Kita sederhanakan, sama-sama kita bagi 4. 8 bagi 4 2, 36 bagi 4 9. Jadi hasil akhirnya adalah min 2/9. Nah, kurang lebih seperti itu caranya ya. Oke, mudah-mudahan mengerti. Terima kasih.